umat Islam. Enggak. Salahkan yang melakukan penekanan dan perampas hak anak manusia. Mereka merampas. Andai saja tak ada penjajahan, kita bisa bersaing dengan Amerika. Negara Indonesia SDM-nya unggul-unggul kok. Orang Indonesia alamnya luar biasa kok. Malah orang luar negeri yang masuk ke Nusantara ini mengambil barang yang ada di Indonesia kok. Bukti bahwa Indonesia berpotensi. Andai saja kita start dengan Amerika sejak awal tak ada penjajahan, saya yakin Indonesia jauh lebih unggul daripada Amerika itu sendiri. Tapi kan selama ini kita dikekang. Iya kan? Dikekang, dikebiri, dirampas, dirampok, diteror selama 350 tahun lamanya. Itu fakta, itu real. Andai saja penjajahan di atas bumi ini dihapuskan, Indonesia juga hanya dengan modal tahu tempe bisa bersaing dengan orang-orang barat. Toh ilmunya dari Islam juga kok. Itu fakta, itu real. Jadi jangan sombong. Jangan sombong. Anda mengatakan Indonesia terbelakang. No. Indonesia itu ada orang-orang cerdas. Hanya ruang yang telat datang karena kita pernah dijajah oleh negara yang beragama aliteng selama 350 tahun. Waktu yang bukan singkat, tapi waktu yang begitu lama. Demikian. Izin Gerunda, boleh saya bertanya Gerunda Bang Suma? Boleh ya? Boleh, saudara. Boleh. Iya. Dibagi 14 berapa? Iya. Begini, ini dulu Bang, siapa nih? 4,3. Waduh. Udah 4 saja dah, 4 hari. Dalam 15 Host menit. di mute host. Selama 16. Dalam 15 Host menit. di mute host. Selama 16 tahun mendengar Kerja host. murtad dong. Host. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Mana hostnya? Moderatornya di mute dulu lah. Jangan takut murtad dong. Jadi gini. Gitu. Iya, di mute gitu lah. Ya lanjut. Aku nanya dulu ya, bentar ya. Aku nanya dulu sebentar ya. Izin Mundal Boy, aku nanya sama Gurunda ya. Aku nanya sama Gurunda sebentar ya. Izin ya Mundal Boy. Aku nanya ya sama Gurunda ya. Tunggu dulu. Kita ini dulu, Pak. Jangan nafsu juga. Bukan nafsu. Ini yang bikin mana. Tunggu dulu, saya sampaikan dulu. Tadi teman kita itu di kenapa bawah, dia tadi itu? saya ke Pental Gurunda. Jadi teman-teman di bawah, ya kalau saya ke Pental, ada cuplis begitu, di mute aja atau dilempar aja. Tapi nggak butuh yang begitu-gituan. Ya, lanjut Bang Farid sama Iya, makasih. Makasih. Oh, ini Begini Bang Gurunda Bang Suma. Ya, saya Bang Gurunda. Saya Oke. Lanjut. Siap. Lanjut. Maaf. Ya, gini Gurunda Bang Suma. Kan dikatakan di dalam Keluaran 3 Nur 6 gitu kan. Di situ dikatakan bahwa akulah Allah nenek moyangmu, Allahnya Allahnya Abraham, Allahnya Yakub dan Allahnya Ishak. Lantas kemudian Gurunda Bang Suma, apa yang salah ketika Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 133 dikatakan bahwasanya agama para nabi terdahulu sebelum Rasulullah itu adalah agama Muslim atau Islam. Iya. Kira-kira apa yang salah Gurunda Bang Suma? Coba kita komparasikan Gurunda, silakan. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah pada diri kita sebagai Muslim. Kenapa? Karena Islam datang di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak mengatakan, hei orang-orang Quraisy, apa yang kalian sembah, yang kalian tidak kenal, aku datang memperkenalkan kepadamu dalam nama Allah. Itu kan tak ada. Ada enggak? Enggak ada. Nabi Muhammad datang menghabisi seluruh berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Bagaimana dengan Paulus ketika ke Athena? melanjutkan ajaran orang-orang Athena. Tapi kalau di Islam, Nabi Muhammad datang menghancurkan semua sembahan-sembahan orang Arab kala itu, lalu mengajarkan mereka untuk menyembah kepada Eloah Abraham. Kulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbanti wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi orang Arab meninggalkan penyembahan-penyembahan dewa-dewa mereka,
menuju kepada ilah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya. Begitu juga Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Dihapuskan semua pengajaran jahiliyah, berhala-berhala semua dihapuskan. Lalu mengajak Arab untuk berkiblat kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu di Islam, berbeda dengan mereka. Tanya, hei saudara-saudaraku, onyeng, ketika Paulus datang ke Antioquia, datang kemudian di Kiliki, datang kemudian di Filipi, datang kemudian di Pelemon, lalu kemudian ke Athena, lalu kemudian ke Roma. Apakah Paulus melarang mereka menyembah dewa-dewa mereka? Kalau melarang, mana dalilnya? Malah di dalam Kisah Para Rasul 17, Paulus berkata, aku masuk ke dalam kuil kalian dan saya menemukan di atas mimbar tertulis dewa yang tidak dikenal, agnostos theos. Paulus mengatakan apa? Dewa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal itu, inilah yang aku ajarkan sekarang. Siapa? Kristus Yesus. Ya ampun. Berarti Paulus dengan kata lain mengajak orang-orang Athena untuk menyembah kepada dewa yang mereka yang tidak kenal dalam nama Yesus Kristus. Itu fakta. Maka jangan disalahkan kalau hari ini sedikit lagi mereka merayakan 25 Desember. Kenapa? Karena ternyata berdasarkan Kisah Para Rasul 17, Paulus mengatakan apa yang kalian sembah, yang kalian tidak kenal, inilah yang aku ajarkan sekarang. Apa itu? Menyembah kepada Kristus Yesus. Nah kalau Islam tidak. Islam jelas. Islam meninggalkan orang Arab, meninggalkan sembahan-sembahan mereka yang terdahulu, lalu kemudian menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah, itu fakta, itu real. Nah, ada nggak di kitabnya orang Yahudi? Ada. Di mana di kitabnya orang Yahudi diterangkan hal yang sama? Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Apa katanya? Aku akan mengadakan perjanjian kekal. Dengan siapa? Dengan engkau wahai Abraham. Siapa lagi? Dengan anak-anakmu. Siapa lagi? Keturunan anak-anakmu. Siapa lagi? Secara turun-temurun. Bahwa mereka akan menyembah aku. Aku akan menjadi Tuhannya sampai selama-lamanya. Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi apa yang disembah umat Islam adalah apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya. Itu fakta, itu real. Demikian Bang, silakan. Masya Allah, luar biasa Gurunda Bang Suma. Ya, lanjut. Itu ada Bang Junaidi. Bang Junaidi dari Kristen atau dari mana Bang? Bang Junaidi, speak up di mic. Oke, ada yang mau disampaikan ke Bang Juma, silahkan. Ini Bang Juma ini kan sebelumnya Anda berdiskusi santai ya, jangan ini ya. Bang Juma ini memang orangnya cerdas, cermat gitu, bijaksana, bijak sini, bijak situ gitu. Tetapi kalau kadang-kadang injak sana, injak sini, injak situ kalau ototnya botol gitu ya, atau menghujat. Silahkan Bang Juma dengan Bang Junaidi. Silahkan Bang Junaidi diawali dulu, silahkan. Ya, selamat pagi Bang Juma. Pagi. Selamat pagi Bang Dalbo dan semuanya. Malam. Pagi bang. Lanjut bang. Silakan bang. Diskusi bang. Ya. Ya, saya senang mendengar Bang Juma ini kalau menyampaikan tausiahnya lah kan di situ, dikomal-komal kan di situ. Orangnya emang cerdas Bang. Luar biasa, menguasai Al-Quran dan menguasai Alkitab, saya lihat di situ. Nah, namun demikian, ya begitu juga di komal-komalnya Kristen, ya kan? Dan ada juga orang-orang yang cerdas sepertinya Bang Juma ini. Ya penyampaiannya juga tajam ya, di situ. Dan kedua-duanya sih baik dari Kristen maupun dari Islam
Bang Juma ya, saya menghargai. Cuman saya hanya lebih menghargai perbedaannya saja Bang. Karena apa? Ya kan, untuk beragama itu kan kita punya hak asasi masing-masing. Dan saya juga menyadari bahwasanya hidup di tengah-tengah saudara-saudara kita yang Islam kan di situ. Di mana setiap keyakinan itu saya hargai. Saya tidak mau menjelekkan agama satu dengan agama yang lainnya dan tidak mau memaksakan kehendak kita ke saudara-saudara kita ke Muslim, ya, karena agama itu pilihan atau hak asasi masing-masing sih. Begitu saya Bang Juma. Iya. Pada prinsipnya Islam juga demikian adanya. Islam itu diajarkan kemudian bahwasanya dalam kaidah beragama tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Tidak boleh. Itu di Islam, Bang. Maka ketika ada ajaran yang muncul dari barat untuk memurtadkan yang kami sebut kristenisasi atau gerakan-gerakan misionaris yang kemudian mereka menggaungkan amanat agung katanya, kami umat Islam itu tidak mudah mengikuti kemudian hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena kami menganggap itu irasional. Itu irasional. Bahkan Al-Quran kami menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala innama takhastum min dunillah awthana mawadda bainikum. Mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Summa yaumal qiyamah. Nah, ini masalahnya di sini. Yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da. Wa ma'wakum nar wa ma lakum min nasirin. Nah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah berupa berhala-berhala hanyalah untuk menciptakan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia saja. Sifatnya sementara. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari, sebagian kamu akan saling mengutuk. Kenapa? Karena sebagian kalian mengajak kepada yang lain untuk mengikuti sesuatu yang sifatnya ilusi. Maka yang mengajak kemudian untuk murtad, yang menjanjikan di sini ada keselamatan, di sini ada keselamatan, itu akan saling mengutuk dengan yang dimurtadkan nanti di hadapan Allah. Lalu apa kata Al-Quran? Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Tempatmu hanya neraka dan sekali-kali tidak ada penolong bagimu. Maka dalam rancangan keislaman, umat Islam ketika memilih sebuah keyakinan harus berlandaskan terhadap ilmu. Harus berlandaskan terhadap ilmu. Sehingga ketika umat Islam itu berilmu, mereka tidak akan berkata nanti di kehidupan berikutnya, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai dulu ketika hidup di dunia, kami mendengarkan, kami memikirkan peringatan-peringatan yang datang dari Islam, tentulah kami tidak termasuk dalam golongan para penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Umat Islam lebih dulu dilindungi dengan upaya Allah mengatakan, kalau kamu tidak menggunakan akalmu, kalau kamu tidak mendengarkan telingamu untuk mendengarkan, maka di akhirat kelak kamu akan berkata, kenapa dulu saya tidak mendengarkan? Kenapa dulu saya tidak memikirkan? Cuman ikut-ikutan doang. Hanya karena ibuku, ayahku, agamanya ini, maka aku ikut-ikutan doang. Padahal kesempatan diberikan. Ketemu dengan orang-orang Islam, punya akal sehat, hidup dalam kedamaian, tidak ada huru-hara, tidak ada perang, tidak ada tekanan. Tapi justru membuat aku santai. Bukan membuat saya belajar. Maka sekarang saya menyesal menjadi penghuni neraka. Umat Islam itu sudah dijaga lebih awal. Umat Islam itu dijaga lebih awal dengan Al-Quran memberikan pengajaran kemudian. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Kitabu anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyazakkara ulul albab. Al-Quran ini kitab yang Allah turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad yang penuh dengan berkah agar supaya manusia menghayati ayat-ayat yang ada di dalamnya dan orang-orang yang berakal sehat
mendapatkan ilmu mutiara. Oh, Allah. Itu fakta dalam Al-Quran. Itu fakta dalam Islam. Makanya setiap gerakan yang sentuhannya adalah sentuhan Islam pasti berdalil. Pasti berdasarkan ilmu. Makanya di Islam itu syarat dengan keilmuan. Islam berdiri di atas ilmu, bukan di atas doktrin dan dogma. Sekali lagi saya katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru wa ulul albab. Ulul albab. Untuk mendapatkan pelajaran orang-orang yang berakal sehat. Ya, jadi Al-Quran itu hanya sinkron dengan orang yang berakal sehat. Tapi kalau di agama saudara, mohon maaf sekali lagi, justru mematikan akal sehat. Tidak bisa kita gunakan akal sehat ketika menelaah Kristen. Tidak bisa, nggak bisa nyambung. Karena yang satu kemudian irasional, sementara manusia kodratnya adalah manusia rasio. Memiliki apa rasio itu? Keseimbangan. Ketika ada sesuatu yang tidak seimbang, maka manusia akan menolak itu. Contoh, ketika dikatakan bara api itu dingin, rasio manusia mengatakan tidak, bara api itu panas. Islam mengatakan bara api itu panas, tapi kalau di agama Anda, bara api itu dingin. Itulah perbedaannya antara Anda dengan agama saya. Silakan. Ya, jadi saya memang melihat memang sangat signifikan perbedaannya di antara kita, Bang Juma, ya. Nah, saya terpanggil di dalam pelayanan ini, Bang Juma, ya. Karena di gereja-gereja itu kan dulunya saya membentuk suatu wadah yang namanya Kociba, Bang Juma. Kociba itu komunitas ciptaan baru yang saya ambil dasarnya dari 2 Korintus 5 ayat 17. Di situ menyatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kan di situ. Jadi, ya, sejauh saya terjun di dalam pelayanan ini untuk membina saudara-saudara kita yang dari Islam masuk ke Kristen, ya. Nah, saya tidak ada melihat ada kristenisasi di situ, Bang Juma, ya. Nah, di situ. Nah, itu hanya mungkin interpretasi dari saudara-saudara kita Muslim. Nah, di situ. Dan saya menyadari bahwa, ya, saudara-saudara kita ini, ya, masuk dari Islam ke Kristen ini kan. Nah, memang tidak semua sepenuhnya itu mengetahui tentang kekristenan. Nah, ada bisa beberapa tidak sampai 50% lah yang betul-betul, ya, dari Islam ke Kristen itu yang benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, adapun sisanya itu biasanya terjadi karena perkawinan. Nah, karena itulah, ya, saya terbebani untuk memberikan penjelasan kepada mereka siapa itu Yesus yang sebenarnya, sehingga mereka harus tahu pasti. Jadi, ya, walaupun mereka masuk Kristen itu karena pernikahan, nah, bagaimana saya mengubah pemikiran-pemikiran mereka itu, ya kan, supaya mengikuti Yesus itu jangan karena pernikahan lagi, jangan karena suami atau karena istri. Nah, di situ. Jadi kita betul-betul memberi pembinaan yang sebenar-benarnya kepada mereka supaya mereka paham dengan kitab suci, ya, yang apa yang kita berikan kepada mereka. Makanya kita ada pertemuan-pertemuan di situ secara rutin di situ, ya, seminggu sekali kan di situ. Nah, itu beban pelayanan saya di situ, Bang Juma. Nah, itu. Kalaupun, ya, masalah mutiara itu, Bang Juma, ya, saya menyadari, ya kan, kalau kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru itu sangat erat hubungannya, Bang Juma, kan di situ saya melihat, ya kan, karena apa, ya kan. Nah, perjanjian lama itu menjadi dasar perjanjian baru, saya lihat, Bang Juma, ya, di mana di dalam perjanjian lama itu, ya, itulah tentang penciptaan, tentang sejarah bangsa Israel, tentang hukum Taurat, dan tentang nubuatan-nubuatan para nabi. Nah, di situ dia. Dan semua itu untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus di situ, ya, di dalam perjanjian lama tersebut. Nah, justru nubuatan-nubuatan itu, Bang Juma, ya, digenapi di dalam perjanjian baru. Nah, apa?
ya yang digenapi di situ di dalam perjanjian lama yang mengenai Mesias akan lahir, Mesias akan menderita, dan Mesias akan membawa keselamatan di situ. Makanya Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Nah, di situ. Jadi perjanjian lama itu menekankan hukum. Perjanjian baru itu menekankan kasih karunia di situ, Bang Juma. Jadi PL fokus pada hukum Taurat dan ketaatan lahiriah sebenarnya di situ, Bang Juma. Nah, di situ harus taat semua kepada hukum-hukum di situ. Nah, sementara dalam perjanjian baru itu ya fokus kepada iman kepada Kristus. Ya, di dalam perubahan hidup kita. Jadi relasi kita ya dengan apa di dalam perjanjian baru itu antara hati kita, pikiran kita kepada Tuhan ya, di situ tidak terikat kepada hukum-hukum ya, di situ. Nah, kita utamanya di situ hukum yang tertinggi itu kan yang dibawa oleh Yesus itu adalah kasih, Bang Juma, di situ. Itulah, Bang, ya. Jadi Yesus itu ya hukum yang utamakan itu kasih. Nah, di situ. Nah, ini adalah salah satu rencana keselamatan ya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, itu walaupun perjanjian lama itu Allah bekerja melalui bangsa Israel. Dalam perjanjian baru ya oke lah, udah oke. Kalau enggak panjang ya silakanlah. Saya tutup dulu ya, silakan. Iya. Ya, inilah yang saya katakan bahwa Kristen ini tidak memiliki mutiara, tidak memiliki ilmu. Karena Yesus memang melarang murid-muridnya untuk melemparkan kemudian mutiara itu kepada babi. Anda berbicara mengenai kasih. Yesus sendiri mengatakan yang mengasihi aku adalah yang melakukan pekerjaan yang juga aku kerjakan. Apa yang Kristen kerjakan? Nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian mungkin saudara harus lebih memperdalam lagi keilmuan saudara tentang Bible itu sendiri. Ketika Anda menjadikan 1 Korintus atau 2 Korintus Anda jadikan sebagai alat untuk memurtadkan orang, Anda lupa. Bukan Anda lupa, Anda nggak tahu mungkin. Paulus menulis surat Korintus itu bukan untuk orang Indonesia. Paulus menulis surat Korintus itu hanya untuk orang-orang yang ada di Korintus, tepatnya di Korintia tengah selatan Yunani. Coba Anda baca deh. Dari Paulus yang oleh kehendak dewa Theos dipanggil menjadi apa itu? Utusan, pengutus atau utusan Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Theos yang ada di Korintus. Jadi jangan ya sekali lagi, kalau babi itu kan memang membabi buta babi itu ya. Dia nggak mau tahu apa itu, yang penting tak beraja dulu. Korintus itu surat Paulus untuk orang-orang yang ada di Korintia, tengah selatan Yunani, bukan untuk orang Indonesia. Datang ente memurtadkan orang Indonesia, harusnya Anda ke Yunani Selatan. Karena surat Korintus itu bukan diperuntukkan untuk seluruh manusia. Bukan. Nah, inilah kelemahan saudara-saudara Kristen, tokoh-tokoh Kristen dalam beragama. Sekali lagi, dikarenakan tak ada mutiara bagi kalian. Yesus melarang. Jadi Korintus itu, Bang, ditulis tahun 55 sampai tahun 57 Masehi, diperuntukkan untuk kelompok spesial, yaitu jemaat dewa-dewa yang ada di Korintus sana, bukan yang ada di Indonesia. Anda salah itu, Anda keliru. Coba Anda renungkan lagi. Anda susah kalau mau merenungkan juga karena tak ada ilmu soalnya. Jadi seperti itu. Sekali lagi, ketika Yesus datang, Anda katakan dia datang untuk menebus. Jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Ini ucapan Yesus kepada siapa? Kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen. Apa perintahku? Jangan ke bangsa lain. Jangan kau berikan mutiara kepada anjing, kepada babi. Jangan kau lemparkan barang-barang kudus kepada anjing. Itu perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, jangan kau ajarkan ajaranku kepada orang Roma dan Yunani. Itu maksudnya. Jadi Anda salah kamar. Dan Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 21 nomor 17,
Wahai Simon, anak Yohanes, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Siapa dombaku? Bani Israel. Bukan Yunani, bukan Romawi, apalagi orang Indonesia. Begitu saudara. Jadi ada yang harus diperbaiki di kalian ini. Saya tahu kalian hanya terlanjur jadi Kristen. Tapi kalau Anda ingin selamat, coba diulang lagi dari nol. Diulang dari nol. Yesus turun ke bumi untuk siapa? Apa tujuannya turun ke bumi? Berdasarkan pengetahuan orang Yahudi dan berdasarkan pengetahuan Yesus sendiri. Jangan berdasarkan pengetahuan bapak-bapak gereja mula-mula. Karena gereja mula-mula itu Romawi Yunani, para penyembah dewa-dewa. Begitu Bang, silakan. Silakan Bang Junadi. Ya Bang, ya. Ya. Sejauh pemahaman saya Bang, ya kan. Sebenarnya Yesus itu diutus bukan hanya untuk bangsa tertentu saja, di situ. Ya. Bahkan pemahaman saya itu Yesus itu diutus untuk segala bangsa, untuk semua bangsa yang terdapat di dalam Matius 28 di situ Bang. Nah di situ. Makanya saya membaca Alkitab juga enggak sepotong-sepotong atau enggak hanya surat-suratnya hanya surat-surat tertentu saja kan di situ, atau Injil-Injilnya Matius, Markus, Lukas dan Yohanes kan di situ. Nah itu. Nah pemahaman saya bahwa Yesus itu datang bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Memang ada ayat yang mengatakan bahwa di dalam Matius 15:24 itu aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Saya tahu di situ Bang, di situ. Nah itu. Tetapi Bang, ya kan, di dalam perumpamaan Samaria itu juga ya, di situ di dalam ketika dalam Matius 8 ayat 10 mengenai perwira Romawi dan perempuan Kanaan kan di situ. Nah itu, tetapi setelah kebangkitan, misi Yesus itu kan menjadi universal kan di situ. Seperti yang saya katakan di dalam Matius 28 ayat 19, ya pergilah jadikanlah semua bangsa muridku di situ. Juga terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 13. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang di situ. Nah, kalau setiap orang atau semua orang ya, tidak ada sekat lagi Bang, tidak ada sekat lagi, tidak ada antara orang Yunani dan orang Yahudi, tidak ada lagi hanya bangsa-bangsa tertentu. Nah, kalau semua orang ini Bang, berarti kan menyeluruh di sini Bang, semua kan di situ. Ya, setiap orang kan di situ, baik dia bangsa apapun, baik dia suku apapun, di situ dia Bang. Nah, di situ. Nah, kalaupun ya kan, apa yang dikerjakan orang Kristen Bang, kan di situ, yang seperti Abang katakan tadi, ya Kak, saya melihat di sini Bang, ya kan, karena keselamatan itu kan adalah anugerah Allah di sini Bang, ya, yang juga terdapat dalam Efesus di situ, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman di situ Bang, menekankan iman kita supaya ya percaya kepada Yesus Kristus, karena tidak ada jalan lain lagi Bang selain hanya Yesus Kristus yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6 kan di situ. Ya, di situ dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini juga merujuk kepada orang lagi Bang kan di situ. Tidak ada sekat-sekat lagi Bang di situ. Ya, karena keselamatan ini kan bagaimana kita bisa pribadi kita Bang, kan di situ dia. Bagaimana hubungan kita dengan Yesus? Pertama dengan percaya, dengan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Nah, itu kita bertobat, berbalik dari segala dosa-dosa kita dan menerima Yesus dalam hidup kita Bang, kan di situ sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16 tadi. Lalu juga sesuai dengan ya Roma 10 ayat 9 mengaku Yesus adalah Tuhan di situ Bang. Nah itu. Jadi perbuatan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan bagi kita Bang, tetapi karena sudah diselamatkan, makanya iman tanpa perbuatan adalah mati kan di situ. Nah, ini adalah bukti perbuatan baik, adalah bukti iman yang hidup Bang.
bukan alat menebus dosa saja, bukan menebus dosa bukan menebus dosa dalam perbuatan baik kita. Kita berbuat baik itu karena sudah mendapatkan satu anugerah kan di situ. Makanya hidup dalam ketaatan dan pertumbuhan rohani kita, Bang, hidup menurut ajaran Kristus, mengasihi sesama, menjauhi dosa dan bertumbuh dalam iman. Nah, dalam Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Nah, disitulah orang Kristen itu melihat bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang harus diterima oleh iman kita dan dinyatakan lewat hidup kita, supaya kita berubah, berbuat baik supaya selamat, melainkan diselamatkan lalu berbuat baik. Bukan begitu, Bang. Nah, itu intinya. Keselamatan itu karena iman kita kepada Yesus Kristus, Bang. Nah, itu. Saya rasa itu. Ya. Saya rasa itu dari saya, Bang. Ya. Memang ada perbedaan, tapi saya menghargai aja kan di situ ya. Iya. Saya ingin membacakan dalil di dalam kitab Tauratnya orang Yahudi ya. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya, supaya kamu melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini, yang hidup pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Apa itu? Taurat. Taurat diberikan kepada kita. Dengarlah hai orang Israel. Pertanyaan saya kepada saudara, saya tambahkan satu dalil. Ulangan 33. Inilah Israel berbicara seluruh bangsa, maksudnya adalah Bani Israel dari 12 suku bangsa itu. Jadi tidak ada kemudian inilah pergilah ke seluruh bangsa. Bangsa yang dimaksud 12 suku bangsa. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi seluruh bangsa yang dimaksud di situ adalah Bani Israel, 12 suku bangsa, bukan kepada kita. Makanya tadi tidak ada jawaban, teman-teman. Ketika dia menjadikan surat Korintus untuk memurtadkan orang, saya katakan bahwa Korintus itu adalah surat Paulus untuk orang-orang yang ada di selatan Yunani, bukan untuk yang ada di Indonesia. Nggak ada bantahan. Jadi sekali lagi saya katakan, Saudara Junaidi hanya doktrin, hanya dogma, mengklaim ucapan-ucapan Yesus sebagai ucapan kepada orang Kristen, padahal tidak. Itu ucapan Yesus tidak diberikan kepada anjing dan babi. Jadi ketika Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti misalnya yang saya terangkan 17, gembalakanlah domba-dombaku. Domba-domba yang dimaksud di sana adalah Bani Israel. Kemudian ketika dikatakan dalam Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu di situ bukan anjing, kamu di situ bukan babi, kamu di situ adalah domba Israel. Tolong Saudara Junaidi pakai akal, pakai otak. Anda masih ada kesempatan untuk waras, jangan gila permanen. Demikian. Selamat siang, Pak Aldo. Siang. Kristen apa Oten nih, Pak? Kristen. Kristen. Cite? Apa itu cite, Bang? Silakan, mungkin ada yang ingin mau ditanggapi dari narasi Bang Suma. Silakan. Bukankah aku dan Bapak adalah satu? Silakan disampaikan, Bang. Dari mana aku dan Bapak itu beda? Jelas-jelas satu. Bapak itu pencipta, Yesus manusia. Satu. Bapak itu sumber. Ya, sumber. Alam semesta ini sumbernya apa? Sumbernya.
Ya sungai, pegunungan. Segala sesuatu di luar Tuhan itu bukan Tuhan. Mau dia anaknya ke, tantenya, pamannya, sepupunya. Di luar Tuhan itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Di ufuk yang berbeda, Bapa itu bukan manusia. Dia adalah Khalik, pencipta. Jadi Yesus dan Bapa itu beda. Tapi satu misi. Apa itu? Mengajarkan Bani Israel agar kembali menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Misinya itu. Tapi dalam hakikat, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Di mana Yesus katakan itu? Yohanes 8:29, Yohanes 8 nomor 17-18. Aku dan Bapa adalah dua. Silakan sahabat-sahabat, di sini hujan deras. Silakan diambil alih sebentar. Lanjut. Siap Gurunda. Ya, memang di sini hujan. Tapi yang saya tahu Yesus itu Allah, Allah sendiri itu. Itu karena kamu nggak punya mutiara. Kamu tidak bisa membedakan antara beras ketan campur santan dengan tai kambing. Emang ada di Al-Quran bahwa Yesus itu bukan Allah. Iya, Yesus itu manusia. Di Al-Quran ada enggak penjelasannya, Bang? Di Al-Quran terkait dengan manusia Yesus itu disebut Isa. Isa itu anak laki-lakinya Maryam. Bagaimana mungkin manusia melahirkan Tuhan? Tapi kalau di Athena Romawi, dewa melahirkan manusia, manusia melahirkan anak dewa itu biasa. Kalau di Yunani, kalau di Romawi, manusia melahirkan dewa atau manusia separuh dewa itu biasa. Tapi arti apapun dia, kalau dia manusia, itu tak ada inkarnasi, tak ada kemudian teofani, nggak ada. Itu buatan Roma Yunani itu. Yesus ketika datang mengakui kalau dia utusan Tuhan untuk hidup kekal, dia harus diimani sebagai utusan Tuhan doang. Nah, Anda berasal dari agama Romawi Yunani, maka wajar kalau Anda menuhankan manusia. Gitu. Tapi kan nggak ada penjelasan. Lanjut yang lain. Ini Yesus itu bukan Allah. Cuma lemah dia, Yesus lemah, anak nggak Maria. kuat. Silakan lanjut. Siap Gurunda. Di tempat Gurunda ya hujannya teman-temannya. Jadi ya agak-agak noise. Waalaikumsalam. Mungkin Kandita pasiennya di ini dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gurunda masih hujan deras teman-teman di lokasinya. Ini Aldus ini, kamu Kristen apa sih, Dus? Aldus, ini dia Kristen apa ini? Aldo. Aduh. Lo. Iya, Kristen apa sih kamu nih? Protestan. Protestan. Ya ada enggak gitu di Al-Quran ya. Sudah paham nggak apa yang dikatakan Gurunda tadi terkait dengan kabar dapat mutiara? Ya kan hanya cuma anak Maryam, utusan, kan cuma gitu. Maksudnya tentang Yesus bukan Allah itu ada nggak di Al-Quran? Gimana? Ada. Nggak, dia bilang apa? Dia bertanya, Ngomongnya, Kandita, dia bertanya, ada enggak di dalam Al-Quran Yesus bukan Allah? Itu dia bertanya. Yesus bukan Allah di Al-Quran. Kalau di Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa kafirlah orang yang menuhankan atau mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Allah. Itu. Jadi seandainya lah bukan Nabi Isa, tapi ada manusia yang mengatakan Allah itu manusia, maka dia kafir. Ya. Jadi menurut pemahaman kami umat Islam, kalau Aldus sebagai orang Kristen, maka yang menuhankan manusia itu kamu kafir. Betul?
Di Bible, Di ayat orang mana kafir itu? itu harus diserahkan kepada mahkamah agama untuk diadili. Matius 5 nomor 22. Enggak, yang tadi di Al-Quran tuh ayat berapa? Al-Maidah 73. Gimana? Ntar saya lihat dulu. Al-Maidah 72. Kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih itu Allah ini ya. Iya. Oh iya ada ya. Nah, kalau di Bible ada nggak Yesus itu adalah Allah? Kan aku dan Bapak itu satu. Bapak itu kan ada Paulus, Pak. Nah, ketika Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa nggak mampu berbuat apa-apa juga. Nah, ketika dia berdoa kepada Tuhannya umat Islam, maka Tuhannya umat Islam menghidupkan Yesus. Ya kan Yesus ketika jadi manusia kan mencontohi ketika berdoa, bersujud itu mencontohi. Saya sebagai nggak nanya manusia. itu mencontohi, Bang. Yang kita bahas di sini, Anda meminta. Ada nggak dalilnya di dalam Al-Quran Yesus bukan Allah? Ada. Surah Al-Maidah 72, kamu sendiri baca. Nah, ketika saya minta, ada nggak di dalam Bible itu Yesus itu adalah Allah? Ya kan? Enggak ada. Di dalam Bible itu, Bang, Allah bukan Bapa, Bapa bukan Allah. Nah, ketika Yesus mau disentuh oleh weweknya, Maria Magdalena, jangan menyentuhku deh. Aku akan pergi kepada Bapakmu, Bapakku, dan Allahku dan Allahmu. Nah, ketika Yesus berdoa kepada Papa nggak mampu berbuat apa-apa. Bahkan Papa lari. Papa, mengapa kau tinggalkan aku? Nah, seandainya Papa tidak lari kencang, dia jawab, aku takut. Ya. Tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhannya umat Islam, di Lukas 6:12, Tuhannya umat Islam menghidupkan Tuhanmu. KPR 232, Yesus inilah yang dihidupkan oleh Tuhannya umat Islam. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan. Lanjut. Ya kan ketika disalib kan dia kesakitan, Bang. Hah? Ya, kesakitan justru di situ kau berpikir bagaimana mungkin Tuhan dipaku-paku lalu dia nangis kesakitan. Mana sih? Pakai pikiranmu di situ. Kau berpikir dulu, kuncikan akalmu sejenak saja, minimal 1 menit. Coba pakai akalmu, coba. Iya itu kan menebus umat manusia itu di atas salib. Terserah dia mau nembus BPKB motor saya, nggak ada urusan. Coba berpikir 1 menit aja. Iya, Kau berpikir dia rela coba. disalib itu kan, dia rela disalib gitu kan. Maksudnya, Bagaimana dia rela disalib? Dia sembunyi loh, dia nangis loh. Bapak, selamatkan aku Bapak. Dia berdoa kepada Tuhannya untuk meminta keselamatan atau diselamatkan dari kematian. Karena Bapak tidak mampu berbuat apa-apa, maka Tuhannya umat Islam turun tangan menghidupkan Tuhanmu. Itu loh. tapi ketika Yesus itu mati itu siapa sih yang mematikannya? Mematikan Yesus ini adalah Hansip Romawi. Yang nyabut nyawa Yesusnya itu. Ya, Hansip Romawi. Gimana sih? Ketika Hansip Romawi menombaknya belum berhasil, maka dia racunlah Yesus. Ya, diracun. Baru dia metong. Papa, semua sudah selesai. Bang, gua baca Yohanes 19:29 sampai 30. Kau baca coba itu. Abang ini nggak pernah baca Bible ya? Tapi kalau itu kan bangkit itu pembangkitan itu. Ada hari Ia bangkit karena Tuhannya umat Islam maha kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saking maha kasihnya Tuhannya umat Islam sehingga menghidupkan Tuhannya Kristen walaupun sudah diacak-acak. Ya toh? katanya
Nggak disalib, nggak dibunuh. Ini katanya nyelamatin. Gimana sih? Kalau Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Kalau Nabi Isa alaihissalam, kalau Yesus Tuhanmu yang dari Yunani itu dibantai. Dibantai dia. Bukan dibantai, emang dianya rela gitu. Emang skenario. Bukan rela. Kalau dia rela, Paman. Kalau dia rela, ngapain dia sembunyi? Ngapain? Ngapain dia nangis? Nggak ada yang sembunyi orang dia. Kau baca Kalau Matius sembunyi 26 ya 39 dan seterusnya. Kau baca Ibrani 5 nomor 7. Aduh. Apakah kamu tidak pernah diajarkan oleh pendeta di gerejamu? Padahal siang malam, Bang Suma, Kandito, Bandewa, Baal, semuanya mengajarkan pendetamu. Makanya di gereja jangan salto-salto. Baca Bible. nggak ada yang salto-salto, nggak ada. Coba dengan saya Pak Dalbo. Oh iya, silakan, silakan. Kembali nih. Baik. Pak Aldos, pikiran itu kan ibarat yang namanya parasut ya. Pikiran Pak Aldos ini ibarat parasut. Itu harus dibuka dulu, baru bisa dikembangkan, Pak. Kami umat Muslim di sini mengajak yang namanya Bapak itu pintar, Pak. Mengajak Bapak itu pintar. Tapi tadi berdasarkan pemaparan dari Bang Juma dan rekan-rekan yang ada di sini semua, yang konon katanya orang-orang Kristen itu pintar, saya mengakui, Pak. Bahkan saya secara jujur mengakui antara orang Islam dengan orang Kristen lebih pintar mana? Saya akui lebih pintar orang Kristen, Pak. Kenapa? Saking pintarnya Tuhan saja mereka ciptakan, Pak. Ada tidak di dalam Islam Tuhan itu diciptakan? Tidak ada, Pak. Itulah kelebihan dari orang Kristen. Nah, kembali tadi ke ayat yang tadi, Pak, yang Bapak mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Pertanyaannya, itu satu apa, Pak? Aku dan Bapak adalah satu. Satu pribadi. Tidak Satu pribadi. dipisahkan. Baik, siap. Tidak bisa dipisahkan. Saya sepakat ya. Kayak kue, ibaratnya kayak kue lapis itu. Waduh, Tuhan disamakan sama kue, Bang. Gimana ceritanya ini? Berdempet 3. Itu jadi Oh, gancet. Gancet. Gancet gitu ya. Baik, Bang. iya, jadi Nah, sekarang satu. Bang, ayat itu mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Itu ternyata tidak ada di situ dikatakan satu pribadi, Bang. Silakan Abang baca ayat selanjutnya. Mungkin tahun 2026 nanti terjadi revisi, bisa terjadi seperti itu. Nah, sekarang ayat bantahannya itu, Bang. Coba saya pengen bertanya ke Abang. Di dalam Wahyu 3 nomor 5, di situ Yesus mengatakan di hadapan Bapa. Saya bertanya ke Abang, ketika Yesus mengatakan di hadapan Bapa, artinya satu atau dua, Bang? Saling berhadapan nih. Abang baca dulu, Wahyu 3 nomor 5. Tadi bukankah kita sudah sepakat? Ya harusnya sih 2. Nah, memang dua, Bang, harusnya, Bang, ya. Saya mengajak Abang ini supaya pintar, supaya berpikir. Sebagaimana yang tadi saya katakan, pikiran Abang itu ibarat parasut, masih kusut. Maka dari itu kembangkan dari sekarang, Bang, ya. Nah, ketika Abang mengatakan seharusnya dua, apakah mungkin itu dikatakan satu, Bang? Sementara Yesus mengatakan di hadapan Bapa itu satu atau dua. Jangan katakan seharusnya, Bang. Gunakan akal Abang di situ, logika Abang. Satu atau dua di situ? 2. Dua, baik. Berarti bantahan yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu gugur, Bang, ya. Nah, sekarang, Bang, di dalam Yohanes 5 nomor 26, di situ dikatakan Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Itu artinya dua atau satu, Bang? 2. Dua. Di dalam Wahyu 22 nomor 1 sampai nomor 3, di situ dikatakan lagi, ada tahta Bapa, ada tahta Yesus. Itu satu atau dua? 2. Dua. Terpisah atau gancet itu menurut Abang? Jadi satu kayak kue lapis itu. Astagfirullahaladzim, Bang. Itu tidak jadi satu, Bang. Tetapi itu dikatakan dua. Aku dan Bapa adalah satu, dibantah di dalam Wahyu 3 nomor 5, di dalam Kisah Para Rasul 7:55 Para Rasul 7:55
Wahyu 22 nomor 1 sampai nomor 3, di situ pun diulangi lagi, ada tahta Bapa, ada tahta Yesus. Artinya itu adalah dua entitas yang berbeda, tidak bisa yang namanya bersatu itu, Bang. Sebagaimana yang Abang katakan tadi. Ya, ternyata itu beda. Nah, itu ayat yang saya sajikan tadi, ternyata Abang bantah semuanya. Nah, terus pertanyaan saya, apakah ketika di dunia Yesus itu Bapa atau bukan, Bang? Bukan. Bukan. Artinya sama atau beda? Sama. Ah, gimana ini? Bukan kok dikatakan sama. Gimana sih otaknya Abang ini? Coba Bang. Berpikir lagi secara logika, Bang. Ya, berpikir lagi. Ketika Abang tadi mengatakan Yesus itu adalah bukan Bapa, itu artinya, Bang, itu beda, bukan sama. Nggak ada Di mana? mutiara. Oh, gitu, Bang. Siap. Karena gini Bang, memahami Tuhan orang Kristen itu nggak semudah agama Islam gitu Tuhannya. Harus gitu, sulit gitu memahaminya. Betul, Tuhan itu memang sulit harus sulit, Bang. dipahami. Iya, saya sepakat. Karena Abang berusaha untuk mencocokkan dan berusaha untuk memaksakan Yesus Tuhan. Andaikan Abang mengakui Yesus itu adalah utusan, Bang. Utusan. Itu sangat mudah, Bang. Tidak mungkin yang namanya Tuhan alam semesta menurunkan satu tuntunan kepada umatnya, yang umatnya itu bikin bingung. Yang bikin umatnya itu mempersulit. Tidak mungkin, Bang. Karena kita tahu berapa banyak ayat-ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu adalah utusan. Bukan Tuhan, Bang. Bukan. Bagaimanapun Abang mencari celah, menuhankan Yesus menggunakan dalil itu akan dibantah dengan dalil juga. Mana yang harus Abang ikuti? Apakah dalil A? Apakah dalil B? Sementara dalil Yesus mengatakan Tuhan itu tidak ada sama sekali. Orang-orang Kristen itu sangat suka yang namanya ayat remang-remang. Tahu ayat remang-remang, Bang? Ayat remang-remang. Mereka nggak suka yang namanya yang jelas-jelas dalil itu dikatakan secara gamblang. Contoh, Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini ayat gamblang, Bang. Ini ayat jelas, tidak perlu yang namanya ditafsirkan lagi. Tetapi orang Kristen selalu mengambil yang namanya ayat remang-remang. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ini ayat remang-remang, Bang. Aku dan Bapa adalah satu. Ini ayat remang-remang yang multitafsir. Sementara ketika Abang mengatakan aku dan Bapa itu adalah satu, ternyata bukan satu pribadi ataupun satu hakikat, tetapi mereka adalah satu tujuan. Itu yang benar, Bang. Satu tujuan. Apa tujuan Yesus itu? Menyelamatkan Bani Israel, bukan menyelamatkan semua manusia. Dan tadi Pak Junaidi ketika berbicara dengan Bang Juma, dia mengatakan beritakanlah Injil ke segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini pun sudah jelas, Bang. Di sini dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya Yesus itu guru. Kecuali kalau di situ dikatakan jadikanlah hamba-hambaku. Itu baru jelas. Di situ pasti itu bisa dikatakan sebagai Yesus adalah Tuhan. Tetapi jelas di sini dalilnya mengatakan jadikanlah bangsa muridku. Posisi Yesus di situ adalah guru. Apakah ayat itu ayat benar? Saya katakan benar. Walaupun ayat itu adalah ayat sisipan. Makna dari ayat itu mengatakan beritakanlah Injil ke segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kabarkanlah siapa aku ini. Aku adalah Yesus, aku adalah manusia, aku adalah diutus untuk Bani Israel. Itu maksudnya, Bang. Bukan mengabarkan Injil itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan itu. Tetapi Wih, ngeri ditombak. Lois, selamat pagi. Tapi kan Selamat saya juga pagi. Kemana Bang Dewa? Hilang. Kena dia. Hati-hati kan diculik. Ntar diculik Roh Kudus satu. Ya karena Oten gini kan, dah. Oten ini anti kejujuran. Betul nggak, Bang Aldo? saya juga kan Selamat percaya pagi. Yesus itu nabi. Yesus itu orang hebat, utusan juga, nabi, raja, Tuhan. Nah, waktu Yesus jadi orang hebat, dia jadi nabi, siapakah Tuhan? Yesus. Jadi Yesus nabi, Tuhan juga.
Iya sekaligus dia. Wah, hebat ini. Maka Nah, ya hebat dia itu. Pas sekali Nabi, ya Tuhan juga. Ketika dia berdoa, nangis,